orang masih akan bertanya-tanya, ini jangan-jangan kita lagi sementara menonton tiba-tiba mati, ya kan? Nah, tiba-tiba mati. Nah, memang kalau saya menerima undangan ini kan, dia juga kan harusnya kita ganti TV, atau kan? Kita akan berbincang sesuai tema soal TV transformasi TV analog ke TV digital. Dan dijelaskan nanti seperti apa kita akan Indra, sejak seperti berapa hari ya? Sudah kita kami dilantik itu tanggal 12 hari kemarin. Namun di SK itu kami akan efektif bekerja itu nanti di tanggal 1 Februari. Karena sekarang ini masih teman-teman di komisioner periode sebelumnya. Jadi kita akan bekerja secara efektif itu sudah kontinu di tanggal 1 Februari ya. Berlari bukan bekerja. Oke. Ini ada kerja berat lah menurut saya ya. Menurut saya, tapi belum tentu menurut Pak Ketua nanti. Karena TV ini sekarang ada berubah dari analog ke digital. Artinya TV analog itu akan dibuat. Nah, bagaimana prosesnya itu? Saya juga masih bingung ini Pak Ketua. Apakah nanti TV yang ada di rumah itu sudah tidak bisa dipakai dan harus beli baru yang lebih canggih lagi, yang memiliki fasilitas misalnya digitalisasi yang lebih modern gitu. Apakah ada alat khusus nanti yang dibeli ya, sehingga TV ini tidak lagi seperti TV dulu begitu. Ya, memang ya, sampai muncul pertanyaan begitu ada kita set off itu dimigrasi ya dari analog ke digital. Memang orang masih akan bertanya-tanya, ini jangan-jangan kita lagi sementara menonton tiba-tiba mati, ya kan? Nah, tiba-tiba mati. Nah, memang secara dunia, padahal intinya itu perubahannya itu hanya di sistem saja, di sistem saja. Jadi kalau saya menerima undangan ini kan, dia juga kan harusnya kita ganti TV, atau kan? Nah, gitu. Padahal tidak, ini tetap saja. Cuma yang tugas kita sekarang, kita harus mengecek dulu TV-nya kita gitu. Ada enggak komponen untuk ke digital? Kalau ada ya aman, gitu kan? Kalau tidak nanti ada bantuan alat yang namanya STOT Settle Box. Nah, Settle Box itu. Jadi kalau dia di TV digital itu tetap menggunakan antena UHF, cuma nanti dia sistemnya ada masuk ke perubahan itu saja. Jadi tidak perlu lagi kita harus kaget aja. Cuma intinya nanti dia perbedaannya itu di kita menangkap siarannya itu. Kalau kemarin kan orang bilang masih ada semut-semut atau apa. Ini kalau pada saat masuk di era itu dia sudah suaranya jernih, gambarnya bersih gitu kan, itu hanya saja. Jadi tidak perlu kita merasa aduh bagaimana ya, tidak ada. Jadi bukan berarti TV dulu-dulu itu dibuang. Ya, atau kan, diganti TV baru. Malah sekarang produksi TV itu sudah banyak, ya toh. Terus yang sebelum-sebelumnya itu kan pakai, yang penting dia di kayak yang TV-TV yang termasuk di rumah saya itu kan di belakangnya itu ada berapa komponen-komponen itu pasti adalah salah satunya itu. Gitu. Tapi kalau umpamanya tidak, kita ada alat namanya STO-nya, Settle Box itu. Settle Box itu. Nah, berarti tidak perlu pakai antena? Dia pakai UHF. Oh, tetap pakai UHF. Ya, makanya ini yang TV digital ini dia yang dikena itu yang paling berarti yang konvensional yang bisa ditangkap oleh UHF. Ya, terus saudara-saudara kita yang ada di pelosok itu mereka tidak perlu khawatir karena mereka pasti kan parabola itu kan. Ya. Oh, seperti itu modelnya. Jadi tidak usah terlalu panik. Yang TV-nya mungkin belum terlalu secanggih amat, ya itu masih bisa digunakan dengan ada alat yang dibeli namanya set-top box. Apa kata namanya, saya juga belum paham. STB itu. Kurang lebih seperti itu. Baik. Di ini nanti kan Pak bukan cuman perubahan ini kan, maksudnya alat yang harus ada dibeli, tapi model perizinannya juga itu akan berubah seperti pada saat misalnya dulu di zaman
TV analog itu ada prosedur-prosedur pengurusan izin tentunya yang berubah. Apakah lebih rumit nantinya atau mungkin lebih mudah begitu? Saya hampir sama saja, hampir sama. Cuma agak kalau saya amati sesuai yang ada di yang perkembangan perkembangan sekarang itu bahwa itu akan lebih di Undang-Undang baru Cipta Karya kan sudah di situ kan ada juga bahwa kewenangannya KPU itu kan agak istilahnya dikurangi soal perizinan itu. Jadi lebih banyak soal perizinan intinya itu nanti di Kominfo. Mungkin kita sifatnya itu hanya koordinasi. Di koordinasi nanti kita lihat anunya lah. Jadi tidak akan serumit itu lagi. Kalau setahu saya dulu TV analog itu dia channelnya agak rumit begitu, Pak Indra. Apakah juga nanti modelnya akan seperti itu juga? Misalnya setiap TV lokal misalnya yang akan mendaftar itu juga akan melakukan proses tahapan-tahapan itu tetap yang ditangani oleh KPID atau nanti dia di instansi sendiri misalnya Kominfo yang menangani itu? Ya. Kalau dia nanti prosesnya itu kan kalau untuk di era nanti digitalisasi digital nanti kan ya kita diperkirakan itu kalau saya dapat informasi bahwa itu di 2003 pasti akan banyak yang beberapa TV ya, karena kalau kemarin kan saya ambil contoh TV nasional yang sekarang umpamanya teman-teman kita yang bekerja di TV One, di RCTI itu kan satu channel itu budaya apa banyak, ada olahraga. Kalau ini kan nanti mungkin ada TV kesenian, TV apa ya kan sudah punya masing-masing. Nah, untuk di kita ini kan kemarin kita pertemuan dengan di Balai Monitoring, dia sudah menyampaikan bahwa untuk di Sulawesi Tengah itu yang akan menyiapkan MOOC istilahnya tuh untuk channel itu kan ada 3 ya, kalau tidak salah dari RCTI, SCTV sama TVRI. Oh 3. Kalau yang biasa kalau kita menonton saya menonton TV sekarang TV nasional RCTI ya kita harus cari channel. Begitu. Nanti pada saat itu dia satu channel umpamanya kita teman-teman nanti lembaga penyiar itu dia akan bernaung di TVRI. Sudah satu channel itu bisa dia lihat. Begitu dia dapat channel itu dia bisa sudah tinggal kayak kita menonton di rumah Indohome atau apa segala macam itu. Bisa kita pilih sendiri, cari sendiri. Bisa. Bisa, kalau dengan aturan baru di transformasi TV dari TV analog ke digital ini, apakah ada peluang nanti untuk khususnya TV siaran lokal begitu kan? Karena di kemarin ini kita kan betul-betul hancur begitu, khususnya di Palu setelah kita digempur dengan bencana alam, kemudian pandemi lagi. Banyak beberapa TV lokal itu yang akhirnya tutup, tidak bisa hidup lagi untuk membiayai itu. Apakah nanti kalau dengan model TV digital ini akan lebih memudahkan untuk TV lokal itu bisa hidup lagi atau lebih susah lagi, Pak? Justru sangat memudahkan. Justru sangat memudahkan karena kan satu channel yang dugaan konten kan sudah berapa channel istilahnya, berapa satu kanal itu dia berapa istilahnya channel itu atau stasiun itu. Nanti akan muncul bisa saja nanti kayak ini kan, ini ya Prokes Palu apa gitu kan, TV ini ya kan, maksudnya TV soal kebudayaan TV soal ini dia sudah masing-masing punya justru itu akan lebih memudahkan teman-teman di daerah, karena memang tidak hanya kami juga akan mendorong untuk bisa teman-teman akan masuk untuk terlibat di dalam lembaga-lembaga penyiaran ini gitu. Kita akan mendorong ini peluang loh ya kan, soal memang masa kita ya, kalau daerah lain kan cuma pandemi, kalau kita kan sudah bencana lah itu memang tidak bisa kita pungkiri. Di luar dari bencana ya, masalah pandemi saja tidak hanya di Sulawesi Tengah, hampir teman-teman kita media di luar itu juga akan mengalami hal yang sama ya. Tapi dengan dibukanya ini satu peluang untuk membangkitkan kembali nih, terutama yang di lokal-lokal ya kan. Ada angin segar berarti ya, bahwa pengusaha-pengusaha TV lokal yang kemarin sempat tutup, kemudian ini ada peluang nantinya di era digital kita bisa bangkit lagi dan bisa bermain lagi di sini. Nah, kalau soal ini Pak Indra, kan kemarin saya sempat diskusi dengan beberapa teman-teman yang punya channel di websitenya itu. Di websitenya itu ada kanal yang disiapkan khusus untuk TV. Mereka bertanya,
kalau nanti di era TV digital, apakah mereka juga bisa masuk nantinya untuk dalam penyiaran ini, atau ada aturan lagi yang harus mereka penuhi begitu? Ya, ini menjadi sangat menarik karena ini sekarang masih dalam di pembahasan. Memang yang khusus KPD yang diawasi itu kan lembaga penyiaran yang profesional, toh, televisi, radio, dan TV kabel. Ini kan banyak sekarang kan media-media baru lah, kalau kami katakan itu media-media baru. Ini memang harus perlu ada regulasinya karena itu nanti persoalannya siapa nanti mau ngawasi. Itu kan jadi tapi di perubahan di Undang-Undang 32 nanti maupun di P3SPS itu juga akan kita keinginan di KPI lah, mereka akan mengawasi. Tapi kita lihat ke depannya bagaimana. Dengan peluang ada itu, contoh saya ambil begini, teman-teman di IJTI. Kalau IJTI itu kan, kalau sekarang itu kan yang menjadi anggota IJTI itu tinggal berapa orang? Bukan tinggal berapa orang, hanya wartawan televisi. Ya kan? Nah, kalau sekarang kan, kalau saya dengar bahwa teman-teman di IJTI itu akan menerima teman-teman bisa masuk di IJTI yang ada kayak web, ada tiba di Kenneth ada apa itu semacam satu rubrikasinya itu boleh masuk. Nah, ini kita kayaknya mungkin kita akan lihat ke depannya bagaimana itu. Ya kan? Karena peluangnya itu kan sangat besar dan mudah, ya kan, bisa untuk gitu ya. Nah itu, jadi untuk pertanyaan itu nanti sementara akan dibahas oleh KPD, modelnya nanti seperti apa ke depan. Jadi bukan serta-merta nanti teman-teman sudah buat misalnya di kanal atau main di YouTube itu sudah bisa dikatakan masuk dalam bidang yang harus diawasi oleh KPD. Nah, Pak Indra, sekarang ini kan orang belum terlalu tahu ini model bagaimana nanti modelnya nanti ketika ini sudah berpindah kan. Nah, ada banyak proses yang akan dilalui. Sejauh ini KPID sudah punya rencana akan program-programnya khususnya untuk memberi edukasi ke masyarakat, khususnya mungkin pengusaha-pengusaha TV lokal yang kemarin TV-nya ambruk gitu. Bagaimana caranya mereka supaya bangkit lagi? Program kedepannya ini mungkin Februari sudah diancang-ancang seperti apa? Ya, makasih. Nah, memang walaupun kami belum secara efektif, semacam berdasarkan sesuai dengan SK kami yang dilantik itu, tapi kan sudah kumpul, sudah bincang-bincang atau apa, dan bahkan kami sudah melakukan roadshow ya beberapa daerah mitra atau untuk apa ya seperti dari TPR segala macam itu. Nah, memang kita ke depannya ini yang menjabat tugas penting itu soal untuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa kita ini ke depan ini ada migrasi ini. Ya kan, kita tidak bisa pungkiri, jangankan yang minta maaf masyarakat yang lain, di lingkungan saya saja pasti belum apa itu masih bingung. Nah, inilah tugas saya. Sesuai juga pada saat kami lantik pesan dari Pak Gubernur maupun kita audiens dengan Ketua DPR, ada pesannya bilang minta tolong kalian harus mensosialisasikan ini supaya masyarakat tidak kaget, yaitu yang dikhawatirkan itu tiba-tiba kita menonton mati. Saya mau protes kemana ini? Kenapa saya punya TV ini mati? Ya, itu yang kita. Apalagi nonton sinetron. Ya, apalagi kita berapa dengan ibu-ibu ini kan. Nah, ini kita akan tapi memang tugas pokok ya KPD kan salah satu itu kan untuk sosialisasi, untuk mencerdaskan, untuk semacam informasi kepada masyarakat. Selain tugasnya mengawas, tugasnya kan harus dia memberdayakan masyarakat. Itu kita. Tapi kita sudah menggarisbawahi bahwa untuk sosialisasi soal migrasi ini itu menjadi prioritas, apalagi di tahun ini, di berapa depan ini kan kita sudah mulai diberlakukan itu kan. Nah, dari data yang ada bahwa dimulai itu April. April. Ya, April kita akan dimulai itu migrasi itu. Tapi yang kalau untuk Indonesia yang diprioritaskan itu daerah-daerah perbatasan. Ya, yang kita banyak di Kalimantan berbatasan dengan Malaysia. Kenapa? Kalau itu cepat tidak dilakukan, nanti saudara-saudara kita kan lebih banyak dia menonton TV tetangga. Kalau sudah ada sistem di kita kan otomatis dia akan bisa menikmati siaran-siaran yang Indonesia punya. Ya, itu yang punya. Jadi dia ditamakan yang di perbatasan, setelah itu dia masuk ke beberapa daerah. Nah, Sulawesi Tengah yang asal tidak dia ada perubahan bahwa kita itu April juga. Tapi untuk wilayah Palu, Sigi, dan Donggala itu yang tahap awal. Nanti tahap kedua Agustus, Poso, apalah gitu kan. Terakhir itu di bulan November. Lewat mau masuk DPR sudah
memang sudah off semua itu yang analog. Nah, kemarin kita saat audiens dengan kepala TVRI Stasiun Sulawesi Tengah, dia sudah mengatakan kami analog sudah mati semua beberapa tempat, tinggal sekarang kita sudah menjalankan yang digital gitu. Ya. Jadi begitu dia sudah melengkapi alatnya siapa semua, beberapa daerah di kabupaten yang ada itu mereka sudah langsung akan digital juga. Gitu. Nah, ini jadi bulan April siap-siap ini. Ya. Nanti April, kemudian nanti masuk November semua, jangan kaget. Ya. Tiba-tiba semua TV ya, April, Agustus, November. Gong terakhirnya itu November. Jadi siap-siap ya yang di rumah. Ya, saya kembali lagi ke soal ini Pak Indra, kan siaran-siaran TV lokal. Saya lebih ini karena kita di Palu ini kan dulunya ada beberapa TV lokal itu, kemudian mati seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Sebagai gambaran umum mungkin untuk teman-teman pengusaha TV dan mungkin penggiat-penggiat TV lokal itu, apa yang harus mereka siapkan atau bagaimana caranya mereka mendapatkan informasi yang akurat nantinya ketika mereka ingin mendirikan lagi TV ini yang telah ambruk setelah pandemi dan bencana kemarin. Ya, kalau itu secara detailnya saya belum bisa beri keterangan, itu nanti ada di bidang perizinan. Kebetulan di perizinan di periode saya ini ada satu yang Patahana yang dari periode sebelumnya. Nah, dia akan lebih paham lagi secara detail nanti bagaimana. Tapi sepengetahuan saya bahwa memang tugas kita kan untuk membangkitkan kembali lah teman-teman yang dulu yang sempat mengudara tiba-tiba karena persoalan mungkin ya selain persaingan apa segala macam itu kan, tapi dengan adanya ini kan satu peluang emas yang bisa digunakan sama teman-teman dan tidak akan ribet, ya kan. Ya, jadi kita kan akan ingin istilahnya kalau kita bicara profit, kita kan akan menjual daerahnya kita gitu loh, potensinya kita. Nah, apa yang bisa kan otomatis TV lokal dong yang bisa melakukan hal itu yang lebih jelas gitu kan. Jadi untuk dalam proses ini tidak seribet sebelumnya, dan ini akan kita di bidang perizinan itu akan melakukan tugasnya untuk merangkul teman-teman yang kemarin siapa tahu masih berkeinginan lagi atau apakah bagaimana modelnya, apakah boleh enggak yang TV lalu itu, kami belum tahu. Biasanya kan kalau sudah itu istilahnya dia harus dia ganti walaupun orang-orangnya itu juga ya gitu kan. Tapi kita tujuan yang penting ke depan itu bagaimana bisa menumbuhkan TV-TV baru yang bisa untuk akses lagi, terutama untuk di lokal. Karena orang kan menuntut kita punya lokal di mana, ya kan? Untuk apalah kita nonton yang di luar canggih-canggih di depan mata kita tidak tahu ya gitu katanya. Ya, saya ingat saya ada berapa TV ya di TV lokalnya kita selain TVRI kan. Ada, saya ingat Palu TV, Pak Indra juga pernah di situ. Ada Radar TV, Keok juga, ada Nuansa TV gitu kan. Mungkin akan ada lagi TV-TV baru. Ya, kita mudah-mudahan dengan model nanti perizinan baru ini, kemudian dengan transformasi atau migrasinya TV analog ke digital ini akan memberikan angin segar. Nah, karena memang Pak Indra ya untuk operasional TV itu kan selain izinnya juga ribet, operasionalnya juga berat. Ya begitu. Ya, mudah-mudahan bisa lebih membantu lah ini untuk TV-TV lokal. Oke, baik pemirsa, ini Palu Podcast. Nah, beberapa informasi yang Anda butuhkan nantinya bisa Anda langsung berkomunikasi nanti di KPID, bagaimana nanti prosesnya biar lebih jelas begitu. Karena Pak Ketua sudah jelaskan tadi ada beberapa hal teknis yang tentu nanti itu masih akan dibahas. Kantornya di mana Pak ya, biar masyarakat bisa tahu? Ya, kalau ini di Jalan MT Haryono, di Haryono, di paling tepatnya itu berselebaran dengan Maestro. Gitu ya. Kalau dia bilang Maestro pasti gampang dapatnya itu. Karena kita kalau berbicara soal makan langsung cepat mengingat gitu. Gitu kan? Jadi nanti bisa ke sana teman-teman penggiat TV atau pengusaha TV yang mungkin mau cari gambaran nanti modelnya bagaimana. Kasihan kita punya TV kemarin ini tabu balik, tabu lengker begitu, kemudian mau bangkit lagi. Ya, kita menunggu bagaimana informasi selanjutnya karena kasihan lah TV-TV lokal seperti Pak Indra bilang tadi itu ada banyak siaran lokal tapi karena
kondisi bencana dan pandemi akhirnya terpaksa tutup dan kawan-kawan lain terpaksa juga menganggur begitu. Iya. Baik. Nah, Pak Rul, saya sebelum kita lanjut saya melupakan Pak, karena kan pertanyaan terus kalau umpamanya kami tidak punya alat, Ya toh, ya itu. kita bagaimana itu? Apa mahal katanya? Ya, belilah atau bagaimana ya. Kalau yang ada sekarang itu nanti kan pemerintah itu melalui Dinas Kominfo itu akan membagikan set-top box berapa juta secara gratis. Itu tapi dikhususkan kepada masyarakat miskin. Nah, nanti dari Kominfo dia akan masih, kalau saya berbicara dengan teman-teman di Kominfo dia maupun di lokal balai monitoring, dia akan berkoordinasi dengan dari dinas kesehatan Dukcapil bukan sosial untuk mendapatkan data itu, data-data. Nah, tapi selebihnya itu ya kalau bagi yang mampu ya bisa dibeli kok, sudah diperjualkan di toko-toko. Cuma harganya beragam ada, tapi nggak tahu bagaimana anunya lah. Kalau kita umpamanya harganya 100 itu kenapa harga 200 apa bedanya begitu tuh? Pasti barangkali kualitas lebih menjamin. Ya bisa jadi itu. Atau kalau kita masih di analog, mungkin kalau di harga 100 semutnya ada 5, kalau di 200 cuma 2 gitu. Bisa jadi begitu. Ya, jadi jangan khawatir masyarakat khususnya menengah ke bawah. Ya, pemerintah menyiapkan itu secara gratis loh. Secara gratis nanti akan dibagikan set-top box apa namanya. Itu ada alat khusus nanti ditaruh di TV. Jadi itu nanti akan menjadi alat yang merubah dari analog ke digital. Ya. Nah, itu menarik ya. Jadi pemerintah juga mengakomodasi, tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang ya berduit jangan juga mengaku miskin. Ya, bisa. Ya, jadi teknis saya pasti ya di mana-mana pasti ada kendala lah. Kendala bukan persoalan, pasti yang kaya kok mengaku miskin. Cuma yang tidak ada tuh yang miskin mengaku kaya. Ini agak repot ya kan. Ya, kan? Tapi data dan dinas sosial mudah-mudahan tidak diakal-akali sehingga masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan haknya begitu. Nah, ini saya pertanyaannya lagi begini ya. Saya menghayal ini Pak Indra. Dulu kan kalau TV model analog itu kadang kalau antenanya kurang bagus dia pasir-pasir begitu, harus ditambah lagi atau dimiring kiri kanan. Ini apa lebih jernih lagi atau bagaimana ini? Ya kalau dapat anunya jelas berbeda. Ini akan sudah sangat jernih sekali. Ya kan karena itu dibantu dengan alat itu. Tapi yang saya garis bawahi bahwa yang pindah itu kan yang bisa ditangkap oleh yang TV konvensional sekarang yang menggunakan antena. Antena. Ya. Jadi tidak perlu lagi harus biasanya putar. Panjat lagi kan? Iya, putar dulu itu. Iya, putar panjat. Mau apa itu? Mau kasih pada ambil kelapanya orang atau ambil mangganya orang kan? Bapak pasir kasih miring sedikit. Apalagi kalau ada bola, aduh, bakal layak orang di rumah. Cuma gara-gara TV semua pasir-pasir. Nah, itu jadi banyak anunya ini, banyak untungnya saya kira begitu. Ya Pak Indra ngopi apa? Ya silakan. Teh. Jadi pemirsa nanti ke depan kita akan lebih keren lah begitu menurut saya. Jadi siaran TV mulai sinetron ibu-ibu nonton sinetron tidak kabur-kabur lagi gitu kan? Kabar gembira ini. Kabar gembira. Apalagi ada sinetron heboh sekarang. Ya. Baik, pemirsa. Ini Palu Podcast. Demikian perbincangan kita tadi dengan Pak Indra. Nah, Pak Indra, saya sebelum mengakhiri bincang kita sore hari ini, saya ingin Pak Indra semacam tidak resmi aman nih, kalau dialog kan resmi, semacam closing statement lah begitu. Apa yang mau disampaikan ke masyarakat terkait dengan migrasi dari TV analog ke TV digital ini? Apa yang Bapak mau sampaikan sehingga masyarakat benar-benar nanti bisa lebih memahami ini? Ya, oke, makasih. Kita kan akan tidak bisa menghindar dengan migrasi dari TV analog ke digital, dan memang kita harus lakukan itu karena selain untuk kualitas maupun untuk perkembangan yang sekarang. Nah, kami dari KPD ini punya ada tugas khusus lah untuk soal ini, untuk mengawal sehingga betul-betul masyarakat bisa menerima dengan baik tanpa harus dia menghilangkan image bahwa ini susah apa enggak kan. Nah, seperti kita awal-awal kita dialog, ternyata garis besarnya
ke migrasi analog ke migrasi sebenarnya tidak tanjur anu. Yang berubah itu hanya penerimaan saja sebenarnya. Untuk yang lain hampir sama semua. Mau tidak mau harus karena semua serba digital kan. Digital. Kita memang ada keuntungan yang sangat besar di situ kan. Kita tidak lagi tidak lagi menonton saat ini bagaimana sering terganggu ya kan ada. Tapi ya memang tugas kami itu ya kita akan memberikan satu pemahaman kepada masyarakat. Begini loh nanti prosesnya. Tidak hanya KPD, nanti dari instansi terkait lah yang bersamaan dengan KPD, apakah itu dari Kominfo, dari teman-teman dari Bala Monitoring, itu akan bersama-sama. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah bertemu dan terjadi satu kesamaan persepsi bahwa ini harus dikawal sama-sama loh gitu. Tidak harus siapa yang tampil A atau B, tidak. Kita harus bersama-sama supaya apa yang bisa diperoleh oleh pemerintah untuk migrasi ini betul berjalan sesuai yang diharapkan gitu kan. Dan di KPD teman saya percaya dengan teman-teman dengan bidang yang diberikan itu akan melaksanakan dengan yang baik gitu. Jadi malah kami bersedia kapan saja untuk asal menyangkut soal di penyiaran itu kami sudah siap. Ada apakah itu menyangkut perizinan, apakah menyangkut di isi siaran maupun kalau kami sudah siap, sudah ada tugas-tugasnya itu. Nanti yang seperti Pak Roni tadi sampaikan bahwa begini persoalan izin bagaimana nanti ada teman-teman saya si Pak Ramadan Tahir sama Abdullah itu akan lebih detail akan menjelaskan itu kapan saja mereka sudah siap gitu kan. Kalau untuk pengawasan di situ juga ada teman-teman gitu. Ya. Oke, jelas ya teman-teman atau pemirsa ini Palu Podcast. Nah, kalau mau lebih jelas lagi ke kantor KPD, dan saya juga akan masih banyak diskusi dengan Pak Indra dan teman-teman di KPD karena banyak persoalan yang kita yang bekerja di jurnalis juga banyak yang akan berdiskusi soal yang kita sudah diskusikan tadi. Baik, saya kira jelas ya. Nah, kalau kurang jelas nanti hubungi Pak Indra. Bisa ke kantor di samping jam kerja istilahnya tuh. Iya, jangan malam. Jam bahaya itu yang di rumah yang marah. Baik. Saya akhiri ya. Terima kasih sudah menonton siaran kami ini dengan Ketua KPID Sulteng Bapak Indra Yuspidar. Saya Roni Sani pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai baku dapat. Waalaikumsalam. Ya. Proses ini Palu top ya. Oh, ini Palu top.